Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, sepertinya saya punya kabar yang sangat membahagiakan untuk kalian semua. Dan kabar ini sudah kita nantikan sejak berminggu-minggu lamanya. Bahwa Wuri Baret, salah satu perempuan asal Solo yang saat aksi demonstrasi di depan gedung DPR, mengatakan hal yang sangat ekstrim dan juga radikal terhadap Pak Jokowi. Dan kabarnya perempuan ini diduga akan dipanggil oleh polisi di tanggal 6 nanti. Dan sepertinya tanggal 6 ini tanggal 6 yang sakral teman-teman. Karena bertepatan dengan sidangnya Tifa dan juga sidang pra-peradilan Roy Suryo. Kira-kira nanti akan ada kejadian apa ya? Apakah Wuri Baret benar-benar dipanggil dan langsung ditahan? Atau seperti apa? Nanti kita simak videonya. Karena selain itu saya juga punya tayangan di mana Bapak Presiden Prabowo ternyata sudah mengirim utusannya, orang kepercayaan beliau, ke rumah Pak Jokowi di Solo. Kira-kira apa yang dibicarakan ya? Dan ini bisa memecah isu yang selama ini berkembang bahwa hubungan Prabowo dan Jokowi itu retak teman-teman. Padahal tidak sama sekali. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana pengacara Pak Jokowi membongkar sebuah bukti pamungkas, fakta yang bisa membuat Roy dan Tifa kejang-kejang dan mungkin ya bisa cepat masuk bui ya. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Nah, sekarang kenapa yang paling berani ngelawan Jokowi itu adalah orang-orang kayak saya dan yang lainnya? Kenapa coba? Nggak ada jabatan. Kalau nggak ada jabatan apa coba? Nggak ada korupsi. Kalau nggak ada korupsi gimana Pak? Nggak bisa dicari-cari kesalahan. Lah kalau punya jabatan, saya bisa katakan nggak ada yang bersih. Nggak ada yang bersih. Walaupun sedikit kalau dikorek-korek-korengnya ini sama Jokowi kan ngeri juga mereka. Lo ada Partai Nasdem, Surya Paloh berani ngomong nggak sekarang? Udah habis dia. Sekarang kader-kader Nasdem sekarang diambilin sama PSI. PDIP coba. Dulu hebat begitu, sekarang lawan Jokowi, ya nggak berdaya pula dia. Nggak berdaya kalau pula dikerjain dia. sama orang-orang Jokowi, korupsinya dikejar, habis juga dia. Aduh Udin, orang ini ya berkopiah menggunakan jas kalau nggak salah tadi ya. Kemudian duduk di dalam masjid, ceramah mungkin. Kemudian yang dalam isi ceramahnya itu hanya ngomongin Pak Jokowi dan juga pemerintah. Ini ceramah macam apa ini? Dan yang diomongin itu hal-hal yang negatif. Emang begitu agama mengajarkan seorang pendakwah, Udin? Aduh Udin, terus dia bilang tadi, hanya saya dan rekan-rekan saya yang berani melawan Jokowi karena kami tidak punya jabatan, tidak punya jejak korupsi. Hei Udin, kau sadar Udin? Ini bukan tentang jabatan Udin, bukan. Kau itu jangan sok suci. Kau itu punya kesalahan yang paling fatal di negeri ini Udin. Kau bersama organisasi kau dulu yang bernama Hizbut itu, yang sudah dibubarkan Pak Jokowi, punya tujuan untuk mendirikan negara khilafah, untuk menghancurkan Pancasila. Itu yang kau inginkan kemarin Udin. Tapi Pak Jokowi hadir, datang dengan penuh keberanian membubarkan organisasi kau Udin, yang sangat-sangat diduga radikal itu teman-teman. Waduh, Udin. Jadi kau jangan sok suci Udin, jangan. Kau punya kesalahan yang sangat fatal, yakni ideologi kau itu loh, ideologi Udin. Aduh, sadarlah kau Udin. Susah pula sabar kawan ini ya kan. Dan untuk Mbak Uri itu tanggal 6 Agustus 2026 berbarengan dengan sidang Dr. Tifa, berbarengan lagi dengan sidangnya Mas Roy, putusan tanggal 6. Wow. Ya, luar biasa. Ibu-ibu jaga kesehatan ya. Kenapa kita selalu membersamai? Karena kitalah yang selalu konsisten mendukung perjuangan, betul? Asik. Tanpa membeda-bedakan siapa yang harus didukung, tanpa membeda-bedakan kasus apa, selama untuk kebenaran kita harus selalu hadir, betul? Jadi jangan tanya konsistensi untuk KNPRI. Gak perlu nama kami disebut karena berkali-kali saya bilang kami tidak butuh penghargaan karena Anda tidak akan bisa membayar niatan kami untuk berjuang. Tidak akan bisa bagi negeri ini, membayar. betul? Kalau Anda tanya kami siapa, kami adalah emak-emak yang akan memastikan lagu Indonesia Raya tetap dinyanyikan di negeri ini. Setuju? Serius kau?
Serius kau? Emak-emak yang akan memastikan lagu Indonesia Raya tetap dibunyikan, tetap dinyanyikan. Tapi Koji Nudin, kawan kau sendiri, dan beserta kelompok-kelompoknya mau mengubah dasar negara ini menjadi khilafah. Kalau jadi khilafah, otomatis lagu Indonesia Raya tidak lagi dinyanyikan, ibu-ibu. Aduh, pulang aja kau sana, pulang. Terus dia bilang tadi, kalian tidak akan bisa membayar. Ya memang, Roy Suryo Tifa tidak akan bisa bayar kalian. Tifa aja apartemennya udah disita karena nggak bisa bayar hutang. Roy Suryo sudah minta ganti rugi 200 atau 300 juta kalau nggak salah teman-teman ya. Karena dia merasa dirugikan. Itu artinya dia juga tidak punya duit. Emang siapa mau bayar kalian? Gak ada. Paling cuma nasi bungkus ya kan. Dan tadi dia bilang di awal, Uri Baret akan dipanggil tanggal 6 Agustus. Wow, Uri Baret dipanggil tanggal 6 Agustus. Semoga langsung ditahan ya. Karena paham-paham seperti ini teman-teman, itu yang sangat berbahaya bagi bangsa dan negara kita. Paham yang keluar dari mulutnya itu seperti kaum-kaum teroris. Ini bahaya ini. Ingat ya, teroris. Ingat teman-teman, ingat ya. Jadi orang-orang seperti Uri Baret patut untuk kita waspadai. Sangat patut. Ini saya mau menceritakan awal kedatangan Mas Dar waktu ketemu sama Pak Jokowi. Mas Dar bukanya kayak begini. Terima kasih Pak Presiden Jokowi sudah menerima kami. Saya bersama jajaran pengurus Gerindra Pak baru. Saya merasa wajib untuk datang ke sini karena yang menandatanganin SK saya sebagai Wamentan kan juga Bapak dulu gitu kan. Jadi bagaimanapun ya apa perjalanan politik saya Bapak memberikan kesempatan lah untuk saya untuk sampai ke hari ini. Nah, jadi Pak, saya datang ke sini Pak. Saya lapor Pak Prabowo. Pak, mohon izin Pak, saya ada acara di Solo sama Total Politik. Ya kan, nah saya mau menghadap Pak Jokowi Pak, gitu kan. Saya mau minta pandangan-pandangan beliau, kata Mas Dar kan. Wah, terus Pak Prabowo jawab, Dar, ini bukan inisiatifmu, saya yang perintahkan. Jadi saya datang ke sini karena perintah Pak Presiden Pak Jokowi. Paten, jago. Ini nama timnya nih Bang. Jago. Itu nempel di kepala saya sampai hari ini loh. Wah itu level tinggi tuh. Jago. Saya datang bukan karena inisiatif saya akhirnya. Saya datang atas perintah Jago. Presiden untuk menghadap Presiden Jokowi. Nah, Wow, Mas Dar kemarin datang ke Sumber Solo atas perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Padahal Mas Dar lapor dulu ke Pak Presiden ya kan, kalau beliau mau menghadap ke Solo, mau menghadap ke Pak Jokowi untuk berdiskusi dan menerima masukan. Tapi Pak Jokowi bilang, ini bukan inisiatifmu, saya perintahkan kamu untuk ke Solo. Waduh, keren sekali ini. Ini membuktikan teman-teman bahwa hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi baik-baik saja. Kemungkinan besar orang-orang yang selama ini membunyikan ataupun menarasikan bahwa hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu retak adalah mereka yang ingin betul-betul merusak tatanan bangsa dan negara kita. Karena kedua orang ini, Prabowo dan Jokowi ini, sahabat karib teman-teman, tak bisa dipisahkan. Bagai dua kepingan, bagai uang koin yang punya gambar, tak bisa dipisahkan. Waduh, keren. Mungkin ya, ada selama ini orang-orang yang ingin memisahkan Prabowo dan Jokowi karena punya kepentingan politik tertentu. Salah satunya yang kita curigai dan yang selalu kita dengungkan dari kemarin adalah geng Makassar. Waduh, yang bernama SS. Dan kenapa saya selalu meng-highlight nama ini teman-teman? Karena orang ini, dialah yang selalu mengundang pembenci Pak Jokowi datang ke kantornya. Mungkin kalian masih ingat, sebelum Refli Harun jadi kuasa hukum Roy Suryo, dia dipanggil dulu sama si SS ke kantornya bersama Said Didu, Abraham Samad, dan siapa lagi tuh. Pokoknya beberapa orang dipanggil lah ke kantor dia. Dan dia selalu mengundang kelompok-kelompok kanan ini. Kan mengerikan. Kira-kira yang menjadi pertanyaan besar, apa tujuannya?
Nah, apa tujuannya? Kalau orang-orang Gerindra lainnya itu tidak pernah mengundang dan jarang sekali bertemu dengan kelompok-kelompok yang membenci Pak Jokowi. Justru yang paling mencolok adalah si kawan ini, si SS ini. Dan sepertinya saya menduga orang inilah yang mungkin saja selalu membisikkan hal-hal negatif mengenai Pak Jokowi ke telinga Pak Prabowo. Karena kan beliau juga salah satu orang kepercayaan Pak Prabowo. Jadi ya ini menarik untuk kita ulas lebih lanjut ya. Ini Pak Dar, momen ketika beliau ke Solo. Jauh sebelum ditunjuk menjadi kepala BGN yang baru, ternyata setahun yang lalu Sudaryono pernah bertemu dan membahas terkait program MBG bersama Presiden ke-7 Joko Widodo. Keren Mas Dar. Ini Mas Dar favorit baru saya nih Mas Dar nih ya kan. Keren Dan banget. itu momen belum lama lah, sebulan atau 2 bulan lalu ya, Mas Sudaryono mengunjungi Presiden ke-7 Bang. Di saat mungkin banyak orang-orang yang Iya. Luas fleksibel. berpikir 1-2 kali lah untuk Coba Budi melakukan hal yang cerita sama. dulu dong review pertemuan Lu itu lah. yang boleh diceritakan. Itu bingung tuh yang boleh diceritakan ya, Mas. Coba lu. Tapi gini Tapi Bang. kan kalian waktu itu WA saya kan? Iya. Bang, kita Iya. mau ke Solo Iya. bersama Mas Dar. Mas Sudar. Saya bilang, wah paten, top. Saya bilang gitu. Wah, Mas Dar. sampaikan salam hormat, top paten. Iya, Saya bilang. diminta Mas Dar mau menghadap ke tembok ratapan. Iya. Dia bilang top paten. Itu kan bukan cuma Sudaryono, Wamentan yang Itu kan menghadap, tapi kan yang- itu punya simbol yang lain, Bang. Orang di luar yang misalnya kaum awam akan membaca itu sebagai gestur yang luar biasa. Bahwa orang menggosipkan, wah ini begini kan selalu ada yang ngasah-ngasah kuping kan. Iya. Ini udah pecah kongsi, ini datang. Iya. Dan saya bersaksi Bang sama Ari, Datang. dalam percakapan 2 jam lebih kalau nggak salah, itu panjang sekali Pak Jokowi berdiskusi soal MBG dengan Mas Daryono. Iya, waktu itu belum ada tanda-tanda. Belum kan? ada. Oh, jangan-jangan sudah ada bacaan dari langit tuh. Iya kan? Itu kayaknya Pak Dadan lagi haji kayaknya. Iya, lagi haji. Kawan ya. Enggak, Sebelum haji iya. ya. Sudah ada Belum. informasi Masih dari- jauh tanda-tandanya Mas Dar mau ke situ tuh. Jauh, Jangan-jangan jauh. ada informasi langitan ya. Iya, masih Bu Nani aja belum ada bayangan apalagi Mas Dar waktu itu. Kita tahu semua ya, kita harus legalisir ya. Kalau itu Dengan dilakukan oleh tunggu dulu, Bang, sabar penyidik. dulu. Dengan Kalau adanya itu legalisir, dilakukan oleh justru apa penyidik. yang terjadi? Benar, Pak. Disita bulan Juli, diajukan legalisir bulan Agustus. Pertanyaannya untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pembuktian persidangan. Siapa yang mengurus legalisir? Kepolisian. Sengaja disita, dibawa ke UGM. UGM ini ijazah asli atau tidak? Ya asli. Legalisirnya. Kenapa? Legalisir itu bukti bahwa kampus penerbit membenarkan itu adalah ijazah yang dikeluarkannya. Kita tahu semua ya. Kita harus legalisir ya. Kalau itu Dengan dilakukan oleh tunggu dulu, Bang, sabar dulu. penyidik. Dengan Kalau adanya itu legalisir, dilakukan oleh justru apa penyidik. yang terjadi? Benar, Pak. Kampus tersebut membenarkan bahwa dia sudah melihat ijazah itu dan membenarkan itu produk yang diterbitkannya. Tapi permintaan Karena polisi, itu, Pak Lipai. iya, itu kan cara polisi itu membuktikan. Kalau dia datang ke UGM bilang ini bukan produk saya, perkara langsung berbalik. Justru bukti legalisir itu adalah pembuktian Pertanyaan saya, sebagian kenapa polisi kok aktif banget ke UGM untuk minta dilegalisir? pembuktian, Bang. Abang nyita dari orang. Isunya adalah asli atau palsu. Abang tanya ke siapa? Ke penerbit dong, Bang, yang ke dukun, Bang. Tanya ke penerbit, ini betul nggak? Oh, itu betul saya. Jadi itu bagian apa proses produk Anda penyidikan yang dan menyatakan penyidikan, benar? ya? Langsung dikeluarkan Ini legalisir. betul nggak? Ya betul benar. Tapi kenapa belum dilegalisir kan begitu? Lo bukan dong, Bang. Legalisir itu adalah membuktikan, artinya bahwa ijazah ini sudah disahkan oleh penerbit, betul diterbitkan oleh yang bersangkutan. Itu dong. Nah, jadi legalisir ini sengaja dimintakan untuk proses pembuktian dan nanti ini sebagai bukti bahwa di bulan Agustus 2025 UGM sudah melihat ijazah yang disita dan menyatakan ijazah itu resmi dikeluarkan oleh Ya, pihak UGM. sebentar. Kalau Itu poin. Selamat malam, Mbak. Nitya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pak Sigit, pertanyaan saya begini, kenapa UGM merasa perlu untuk memberikan respon terhadap laporan dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo? Baik. Jadi sebetulnya seperti dikatakan oleh Pak Wakil Rektor tadi bahwa kita akan mengklarifikasi bagi alumni kami yang kemungkinan dipertanyakan keabsahan dari ijazah-ijazahnya. Nah, ini kebetulan kepada Pak Jokowi, bisa jadi nanti suatu saat kepada alumni yang lain kita juga akan mengklarifikasi dengan hal yang sama, begitu Mbak. Ini pernah terjadi sebelumnya nggak Pak, sampai UGM harus mengklarifikasi, memberikan pernyataan bahwa ini betul adalah ijazah asli kepada alumni lain?
Kalau di Fakultas Kehutanan sendiri saya pernah manakala saya dulu menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan, ada alumni kami yang kebetulan mencalonkan wali kota begitu. Kami ditanyai beberapa hal yang berkaitan dengan keabsahan ijazah tersebut begitu. Dan tidak bermasalah ya, artinya memang betul ijazahnya asli. Setelah kita cocokkan dengan data yang ada di kami, semuanya asli, sehingga kita katakan bahwa ijazah yang dimaksud adalah asli begitu. Oke, bolehkah dijelaskan kepada kami seperti apa sebenarnya proses verifikasi yang dilakukan UGM untuk memastikan keaslian semua ijazah alumni yang dipertanyakan khususnya untuk Joko Widodo? Baik, kami di Universitas Gadjah Mada khususnya di Fakultas Kehutanan, setiap mahasiswa punya dokumen yang disimpan di kami, setiap angkatan kemudian per orang begitu. Jadi dokumen-dokumen mulai dari pendaftaran, kemudian juga bahkan untuk slip pembayaran, kemudian nilai-nilai itu semua terdokumentasi dengan baik di Fakultas Kehutanan, sehingga untuk hal-hal yang seperti ini sebetulnya kalau benar asli itu sangat mudah, karena kita akan membuka dokumen-dokumen yang ada di kami, kemudian kita cocokkan yang ada di masyarakat, dan itu kita katakan sebagai dokumen yang asli begitu. Tapi kalau tanggapan Anda soal ini kan dibilang katanya format penulisannya yang berbeda gitu, pasti akan dengan mudah membedakan mana yang ijazah asli, mana yang kemudian tidak asli gitu. Ya. Jadi begini Mbak, kebetulan kami sudah meneliti mengenai ijazah-ijazah kebetulan yang lulus pada tahun yang sama. Untuk Pak Jokowi yang lulus pada November tahun 1985, kami meneliti ijazah-ijazah kawan-kawannya yang kebetulan lulus pada bulan tersebut. Dan ternyata ijazah itu sama persis, di mana kami memang memiliki format yang sedikit berbeda dengan yang lain, di mana untuk kami itu ijazah ditulis dengan tulisan halus begitu Mbak. Oke. Berarti kalau sudah memverifikasi, sudah ada klarifikasi juga, akankah kemudian UGM melakukan gugatan mungkin terhadap mereka yang menuding ijazah Jokowi ini palsu? Seperti dikatakan oleh Pak ahli hukum tadi, Pak Sandi, bahwa selama ini belum menyangkut UGM, artinya gugatannya menuju ke UGM, kita belum akan bersikap. Kita masih memberikan klarifikasi saja, sebatas itu. Oke, jadi tidak akan ada gugatan hanya untuk mengklarifikasi bahwa tuduhan itu tidak benar, begitu ya. Jadi ijazah Presiden Joko Widodo ini asli dan tidak seperti yang dituduhkan. Waduh, itulah tadi ya penjelasan yang sangat komplit dari Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Inilah yang membuktikan bahwa memang UGM itu sudah memverifikasi ijazah dari Pak Jokowi. Sudah meneliti, membandingkan dengan ijazah seangkatan Pak Jokowi. Dan itu menurut mereka asli teman-teman, asli. Makanya si Roy Suryo dan juga Tifa takut masuk ke sidang pembuktian. Apalagi dengar-dengar ya nih ya, Tifa sudah memasukkan pra peradilan di Jakarta Selatan. Waduh, luar biasa. Aduh, tapi kira-kira akan ada nggak sih ya keluar jadwal sidang pra peradilannya? Karena kan jadwal untuk sidang perkara pokoknya kan udah keluar nih di tanggal 6 nanti. Apakah pra peradilan di Jakarta Selatan akan dikabulkan? Nanti kita simak dan tunggu kabarnya teman-teman. Dan mungkin kalian melihat baju saya sekarang berwarna biru, ini mengingatkan saya dan mengingatkan kalian semua bahwa warna inilah yang menjadi simbol kemenangan kita pada pemilu 2024 yang lalu. Dan simbol warna inilah yang menyatukan kita semua, menyatukan pendukung Pak Prabowo dan juga menyatukan pendukung Pak Jokowi. Akhirnya kedua pendukung ini, kedua masa ini bisa mengalahkan para kadrun, para keledung,
para banteng, dan para kelompok-kelompok yang mungkin tidak pernah merasakan kemenangan pilpres, utamanya sekarang oknum-oknum purnawirawan jenderal yang berusaha untuk memakzulkan Gibran dari kursi wakil presiden. Dan ingat teman-teman, ingat, Pak Jokowi dan Pak Prabowo adalah koalisi terkuat, koalisi yang tidak pernah bisa mungkin terkalahkan ya. Mungkin saja kalau dua koalisi ini terus bersatu sampai 2045, insya Allah Indonesia emas bisa kita raih teman-teman. Ini luar biasa karena roadmapnya sudah jelas. Roadmapnya sudah jelas teman-teman. Jadi kita harus menjaga dan juga menjadi penyeimbang antara hubungan Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Kita jangan sampai termakan narasi-narasi bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo retak, Pak Jokowi dan Pak Prabowo begini, begono. Aduh, nggak usah teman-teman. Selama ini berita-berita yang disebarkan oleh gerombolan pembenci, ya memang tujuannya untuk memecah hubungan Prabowo dan Jokowi. Kalau kita termakan dengan narasi-narasi mereka, utamanya Guntur Romli yang selalu memanas-manasi hubungan Prabowo Jokowi, Prabowo Gibran, ya karena tujuan mereka memang mau memisahkan kedua kelompok ini. Karena kalau kedua kelompok ini pisah, retak, kemudian berhadap-hadapan di 2029 nanti, takutnya yang menang malah Anies gitu ya kan. Jangan sampai teman-teman, jangan sampai. Jangan sampai karena berbahaya. Ini berbahaya banget, berbahaya banget. Makanya kita harus menjaga kewarasan kita. Kita tetap harus menjaga keseimbangan pikiran kita. Kita harus menjaga harmonisasi antara Prabowo dan juga Pak Jokowi. Dan selama ini kedua belah pihak ini tidak ada masalah. Mungkin yang ada masalah ya orang-orang yang selama ini ingin memecah belah hubungan mereka ya kan. Utamanya Said Didu, utamanya siapa lagi? Ya Said Didu dan kawan-kawan lah. Sunarko, siapa lagi? Ya kelompok-kelompok mereka teman-teman, kelompok-kelompok mereka ya udah jelas siapa kelompok-kelompok mereka, udah jelas. Dan mereka bukan kalangan dari Partai Gerindra, bukan. Dia ini mungkin saja bisa kita cap sebagai ya diduga penyusup gitu ya kan. Ini mengerikan teman-teman, mengerikan. Jadi di tengah gejolak, di tengah gelombang kita harus solid seperti kata Puan Maharani. Itu yang kita perlu pertahankan. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Tapi sebelumnya ini menarik juga nih, obrolan Mas Dar dengan Pak Jokowi. Waduh. Dan ini terkait dengan MBG. Apakah obrolan Pak Dar dan juga Pak Jokowi itu sekarang yang digunakan oleh Pak Dar ketika menjadi kepala BGN? Ya, paling tidak mungkin 40% obrolan dari mereka digunakan Pak Dar ya kan, diaplikasikan sekarang. Iya nggak sih? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.